Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukru lillahi syukrul mu'tarifin al-muqassirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna habibana wa maulana wa qudwatana wa imamana Muhammadan abdillah rasuluhul amin. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Alhamdulillah hadirin dan hadirat Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tentu sangat bersyukur Bapak Ibu, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di tempat yang mulia, dikelilingi oleh para malaikat, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, dibangga-banggakan oleh Allah orang-orang yang ada di dalamnya di hadapan para malaikat yang mulia. Nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita di kesempatan kali ini. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana kita tahu amalan ini adalah amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dengan mudah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, apalagi mengajarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi menuntut ilmu ini Bapak Ibu, jalan menuju surga. Mudah ya menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu kita akan diampuni oleh Allah. Dan banyak lagi keutamaan yang lain Bapak Ibu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat ini kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurah limpahkan kepada sahabat, kepada keluarga beliau yang beriman, kepada sahabat-sahabat beliau al-kiram, dan kepada semua orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk di bab thaharah, ya, di kitab thaharah, dan alhamdulillah kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan thaharah secara bahasa maupun secara istilah. Yang sudah tahu, semoga pengetahuan tersebut masih ada di ingatan kita, karena pengetahuan itu bisa saja lupa, ya, karena tidak diulang. Karena sebulan sekali pertemuan kita ini Bapak Ibu. Kita sudah bahas makna thaharah secara bahasa, yaitu membersihkan dan mensucikan. Adapun secara istilah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, itu gampangannya. Dan kita sudah sebutkan Bapak Ibu di pertemuan yang lalu perbedaan antara hadas dengan najis. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu perbedaan antara hadas dengan najis. Kita ulang sedikit ya, supaya ingat kembali. Di antara perbedaannya adalah kalau menghilangkan hadas harus dengan niat, kalau menghilangkan najis tidak harus dengan niat. Kalau menghilangkan hadas harus dengan air asalnya, ya. Kalau nggak bisa nanti tayamum. Kalau menghilangkan hadas harus dengan air. Kalau menghilangkan najis tidak harus dengan air. Pakai apa aja yang penting hilang hadasnya. Kemudian kalau najisnya. Kemudian kalau menghilangkan kalau hadas itu membatalkan wudu, kalau najis tidak membatalkan wudu. Kemudian kalau hadas sifatnya abstrak, ya, ma'nawi seingat saya. Kalau najis itu berupa zat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu diingat juga thaharah Bapak Ibu. Thaharah itu ada yang zahir, ada yang batin. Thaharah ada yang zahir, ada yang batin. Jadi para ulama membagi thaharah ada dua macam. Thaharah zahir, thaharah batin. Taharah zahir Bapak Ibu adalah membersihkan kotoran, membersihkan najis yang ada pada diri kita, yaitu tubuh kita,
pakaian kita, atau tempat-tempat yang terkena kotoran. Ini taharah zahir. Jadi taharah zahir adalah membersihkan kotoran, membersihkan najis yang ada pada diri kita, pakaian kita, tempat sholat kita atau tempat tinggal kita. Ini yang taharah zahir. Ada Bapak Ibu taharah yang tidak kalah penting. Ada taharah yang tidak kalah penting dan lebih harus bahkan untuk diperhatikan, yaitu taharah batin, bersihnya hati. Bersihnya hati dari apa? Dari keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang tidak didasari oleh Al-Quran atau hadis. Bersihnya hati dari kotoran-kotoran kemaksiatan, ya, kedengkian, buruk sangka, ya, suudzon. Ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Jadi para ulama bagi taharah zahir dan taharah batin, dan taharah batin ini lebih penting. Ini lebih apa? Lebih penting. Jadi sebagaimana kita memperhatikan taharah atau kebersihan tubuh kita, kebersihan pakaian kita, maka para ulama menyatakan Bapak Ibu memperhatikan taharah batin, kebersihan hati lebih diutamakan. Lebih di apa? Diutamakan. Karena Bapak Ibu, jasad kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita itu cerminan dari apa yang ada di hati kita, di batin kita. Kalau seandainya di hati kita busuk, maka atau buruk, maka akan nampak di zahir kita, di tingkah laku kita, di ucapan kita. Ketika seseorang dia berkawan, berteman, mungkin di awal kali pertemuan belum terlalu terlihat. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau memang hati seseorang bermasalah, akan terlihat. Akan terlihat. Jadi sebagaimana kita memperhatikan zahir kita, kebersihan pakaian kita, tubuh kita, maka kita pun berusaha terus memperhatikan kebersihan hati kita dari dosa-dosa. Dengan cara apa? Banyak minta ampun kepada Allah. Banyak minta ampun kepada Allah, banyak memohon kebersihan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menepis hasad, berusaha menepis ya penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keselamatan kita di hari akhirat nanti itu berbanding lurus dengan kebersihan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Pada hari itu tidak akan bermanfaat harta yang tidak digunakan untuk taat dan anak-anak yang tidak taat, enggak ada gunanya. Kecuali orang-orang yang datang dalam keadaan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Ya, jadi ini perkara yang harus diperhatikan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penulis Hafidhah rahimahullahu taala, beliau di awal membawakan bab al-miyah. Bab tentang apa? Tentang air, ya, bab tentang air. Jadi kebiasaan para ulama Bapak Ibu ketika mereka menulis kitab-kitab fikih, ya, mereka akan mulai apa? dengan kitab Thaharah, dan ketika membahas Thaharah diawali dengan membahas air. Kenapa? Karena asalnya Bapak Ibu, ketika kita berthaharah menggunakan apa? Menggunakan air. Dan kita tidak bisa ya berthaharah dengan air yang benar jika kita tidak tahu ya hukum-hukum yang berkaitan dengan air, maka dibawalah oleh beliau bab yang berkaitan dengan air. Jadi air-air apa saja sih yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk berthaharah. Baik, di sini Bapak Ibu enggak ada PDF Bapak Ibu ya. Enggak ada cetakan juga ya. Enggak dicetak sudah. Baik, mungkin di pertemuan berikutnya ada cetakan ya, atau di print dari halaman sekian sampai sekian gitu ya. Enggak harus semua, kalau semua tebel ya. Mungkin dari hadis 1 ke hadis keberapa gitu. Supaya kita semua tahu hadisnya. Karena kita lagi bahas hadis. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah. Beliau di sini membawakan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi
fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu ila akhirih. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lautan. Nabi pernah berkata tentang lautan. Beliau pun berkata huwa at-tahuru ma'uhu. Laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Halal bangkainya. Hadis dari Imam Arba'ah, maksudnya Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan lafaz ini milik beliau, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan riwayat Imam Tirmidzi dalam jami'nya. Jadi hadis ini hadis yang sahih Bapak Ibu. Kesimpulan dari hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini Bapak Ibu, jadi asalnya ada salah seorang sahabat yang namanya Abdullah dari Bani Mudlij ya. Jadi Abdullah ini beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, narkabul bahr." Ya Rasulullah, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma'." Ya Rasulullah, kami naik kapal di lautan. Kami naik kapal laut gitu ya. Dan kami hanya membawa air sedikit. Kami hanya membawa air sedikit. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami minum, kalau kami wudu dengan air yang sedikit itu, maka kami kehausan. Maka kami apa? Kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahar? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan perkataannya tadi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa ya, air laut itu suci. Bahwa air laut itu suci dan mensucikan meskipun rasanya asin. Meskipun rasanya apa? Asin. Jadi boleh kita bersuci, boleh kita berwudu, boleh kita mandi besar dengan air laut. Ya, boleh kita menghilangkan najis dengan air laut, dan ini jelasnya berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Dan dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan pelajaran juga ya. Cerdasnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menjawab nih, bagusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan. Pak, sahabat tadi hanya bertanya, "Ya Rasulullah, boleh enggak kami wudu pakai air laut?" Rasul menjawabnya satu apa lebih, Pak? Lebih. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, air laut itu suci dan halal bangkainya. Halal apa? Bangkainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini atau mengambil faedah bahwa seorang seorang yang berilmu ketika ditanya tentang sesuatu, kalau dia mengetahui faedah yang lain, maka hendaknya dia tambahkan jawabannya. Jadi melebihi jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Jadi lebih. Karena barangkali dia butuh dengan jawaban yang lain di suatu waktu. Ya, meskipun ketika kita jawab dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saja itu tidak masalah ya, tidak masalah. Ada orang bertanya apa hukum ini, boleh, nggak apa-apa, dah cukup gitu, cukup. Tapi kalau seandainya kita bisa memberikan faedah lebih, maka itu yang terbaik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita mendapatkan pelajaran juga bahwa hewan yang tinggal di lautan atau hewan yang asal hewan laut ya, itu halal bangkainya. Halal bangkainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita dapati hewan laut, kita dapati apa? Hewan laut meninggal dunia, mati gitu ya. Maka boleh kita makan meskipun hewan tersebut tidak disembelih ya. Karena ini hewan laut. Jadi halal, tidak masalah. Sebenarnya Bapak Ibu,
pembahasan hadis ini sangat panjang sekali ya. Sangat panjang. Karena di sini kalau kita dalami ya, Nabi SAW mengatakan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi kita harus tahu apa itu bangkai gitu ya. Apa itu bangkai? Meskipun mungkin nanti kita akan singgung lagi di pertemuan nanti, nggak tahu ya bulan berapa, karena sebulan sekali tentang benda najis. Tapi nggak masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu diingat bangkai definisinya adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu bangkai. Jadi saya ulangi, bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini definisi bangkai. Dan hukum asal bangkai itu haram. Hukum asal bangkai itu najis gitu aja dulu. Hukum asal bangkai itu najis, dan benda najis itu haram. Asalnya ya, kecuali hewan laut. Kecuali hewan laut ini diantaranya yang dikecualikan. Hewan laut Pak, ikan dengan beragam namanya disembelih. Kita dapat ikan, kita sembelih gitu. Tidak kan? Terus mati. Kita dapat ikan mati. Berarti ikan ini mati tanpa disembelih secara syar'i, dan ikan memang tidak disembelih. Tapi secara definisi berarti ini bangkai, Pak. Cuman bangkai laut itu halal. Ya. Sebagaimana kata Nabi, al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu, ya. Jadi sekali lagi, bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, dan hukum asal bangkai itu apa tadi, Pak? Najis, dan benda najis itu haram dimakan, haram diperjualbelikan. Haram dimakan dan haram diperjualbelikan, kecuali ikan atau kecuali hewan laut. Kecuali hewan laut ya. Hewan laut, saya ulangi lagi, termasuk yang dikecualikan dari bangkai yang haram. Jadi kalau kita dapatin apapun namanya, hewan laut, apapun namanya, dia hidup di lautan, dia mati, maka halal itu. Halal ya. Kalau hewan darat, Pak, hewan darat kita dapati mati, belum disembelih, maka apa? Haram ya. Haram hukumnya. Ini bangkai darat. Kalau bangkai laut, berdasarkan hadis ini halal. Ya tidak masalah. Tapi tadi ya, hewan laut, bukan hewan darat mati nyemplung ke laut. Bukan. Ada kambing nyemplung mati dia. Enggak gitu. Dan bukan berarti sekedar laut, gimana kalau sungai gitu. Ya sama aja, ya, bukan membedakan ini sungai ini laut, sama aja air gitu. Air intinya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi ya, hewan laut itu halal, mau hidup mau mati halal. Ya, boleh dimakan kecuali satu Bapak Ibu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Bangkai di lautan ya, haram dimakan, padahal kan hukum asalnya apa? Halal kan? Manusia bukan hewan laut. Nggak boleh dimakan sama sekali. Bangkai ini, bangkai kapal. Bangkai kapal nggak boleh Bapak ya. Bahaya ya, berbahaya. Baik, di sini Bapak Ibu ya, kalau kita membahas lebih lanjut luar biasa ya, perbedaan pendapat dengan para ulama yang sangat banyak luar biasa. Kita lanjutkan ya, hewan laut. Kalau ada yang bertanya, hewan laut itu apa sih definisinya? Para ulama Bapak Ibu menyampaikan bahwa hewan laut adalah hewan yang apabila diletakkan di daratan, hewan laut adalah hewan yang apabila diletakkan di daratan dalam waktu yang lama atau dengan waktu yang lama, maka dia akan mati. Berarti dia asalnya hewan laut atau hewan air deh. Jadi saya ngomong hewan laut bukan berarti nanti yang sungai nggak masuk, nggak gitu. Nggak gitu, ini air. Jadi hewan laut, ada hewan air gitu, adalah hewan yang ketika diletakkan di daratan dengan waktu yang lama maka dia mati. Berarti dia ini hewan air, hewan laut gitu ya.
Dan sebaliknya daratan, hewan darat gitu ya, kalau dia diletakkan di lautan, di dasar lautan atau di dalam gitu ya, di air, dengan waktu yang lama maka dia mati. Berarti dia ini hewan darat. Ya, dan perlu diingat tadi berdasarkan hadis ini semua hewan laut halal tanpa terkecuali. Apapun, kalau kita dapat putri duyung Bapak Ibu, kalau gitu ya dapat halal, iya halal, ya. Halal Bapak Ibu. Ini dia. Berdasarkan keumuman hadis ini, ya. Berdasarkan keumuman hadis ini. Baik. Dan perlu kita ingat juga Bapak Ibu ya sedikit faedah. Para ulama menjelaskan kenapa laut itu asin ya, airnya. Tentu ada hikmah di balik itu ya. Ada hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya air laut tidak asin, Pak, niscaya kehidupan manusia tidak akan beres. Niscaya manusia akan banyak mati, Pak. Akan mati, akan binasa. Kenapa? Karena dengan asinnya air laut itu menetralisir ya, mensterilkan ya bangkai-bangkai yang ada di laut, aroma-aroma. Coba Pak, coba Anda cium aroma kolam ikan pakai air tawar, terus nggak diganti-ganti airnya selama seminggu atau sebulan, kira-kira gimana? Pasti menimbulkan aroma yang sangat tidak enak dan penyakit, ya, menimbulkan penyakit. Dan bayangkan kalau seandainya laut itu seluruh airnya tawar, berapa banyak ikan di sana, Pak? Berapa banyak ikan di lautan? Berapa banyak hewan yang mati di lautan? Ya, tentu akan membinasakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, akan menimbulkan aroma yang sangat bau tentunya. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Jadi intinya tadi ya, jadi dibawakan hadis ini di bab ini menunjukkan bahwa air laut itu suci. Air laut itu boleh digunakan untuk berwudu, untuk mandi besar, untuk menghilangkan najis dan yang lain-lainnya. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beliau bawakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Akhrajahu ats-tsalaats was sahahu Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahur." Sesungguhnya air itu suci. Sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Dalam riwayat lain Bapak Ibu ada tambahan dan disepakati ya kesahihannya tambahan ini kecuali berubah. Kecuali apa? Berubah. Apanya? Salah satu dari 3 sifat. Aromanya, warnanya atau rasanya. Aromanya, warnanya atau rasanya. Kalau dia berubah dengan benda najis, maka dia menjadi najis. Baik, hadis ini Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah. Para ulama berdasarkan hadis ini membuat sebuah kaidah, Pak. Membuat sebuah kaidah bahwa hukum asal air itu suci. Hukum asal air itu apa, Pak? Suci. Tolong diingat, Pak. Hukum asal air itu suci. Kaidah ini Pak sangat bermanfaat ketika kita terkena keraguan-raguan terhadap suatu air. Ini air suci apa najis? Ini air suci apa enggak suci nih? Maka langsung kembalikan ke hukum asal bahwa air itu suci, tinggalkan keraguan-raguan. Tinggalkan keraguan-raguan. Tolong diingat Pak sekali lagi kaidah, Bu. Sesungguhnya air itu suci. Hukum asal air itu suci. Contoh kasus, kalau Bapak Ibu sedang di dalam kamar mandi. Kalau bapak-bapak pakai sarung barangkali ya, sarungnya dicantolin, dicantolan gitu ya. Mungkin lagi ngapain lah wudu, tiba-tiba apa? Jatuh kainnya. Di lantai kan biasanya apa? Basah-basah gitu Pak ya. Terkadang ketika kita angkat, waduh basah nih. Ada keraguan-raguan. Wah ini air suci apa enggak nih? Jangan-jangan
najis. Nah, Pak, kalau jangan-jangan, baru jangan-jangan berarti kan ragu-ragu dah. Tinggalkan keraguan-raguan, kembalikan ke hukum asal, yaitu suci. Air yang terkena itu suci. Tinggalkan keraguan-raguan, Pak. Jangan diikuti keraguan-raguan. Wallahil adzim, Pak. Keraguan-raguan itu termasuk siksaan, Pak. Siksaan, Bapak Ibu. Orang kalau seandainya kena penyakit was-was, hidupnya nggak akan beres, Bapak Ibu. Beneran. Makanya di dalam syariat kita akan baca nanti hadis-hadisnya. Kita akan lewati insya Allah bahwa syariat ini sangat-sangat menjaga. Ya, jangan sampai kita kaum muslimin terkena penyakit was-was. Benar. Jangan sampai, karena was-was ini dahsyat ya, membuat seseorang menderita. Makanya tadi kembalikan ke hukum asal. Bahwa hukum asal air itu suci. Bapak Ibu contohnya lagi safar kemudian mampir ke satu masjid. Kemudian mendapati di kamar mandi ada air di bak atau di ember. Kadang-kadang timbul keraguan. Mungkin udah lama gitu ya kamar mandinya nggak dipakai. Udah lama nggak dipakai kamar mandinya. Udah banyak sarang sarang walet barangkali. Saking sarang laba-laba ya. Bukan lumba-lumba ya. Sarang laba-laba ya. Pikir ini, wah ini air bener nggak nih? Air suci apa enggak nih? Maka buang keraguan-raguan, kembalikan ke hukum asal suci. Pakailah gitu ya. Iya Bapak Ibu. Jadi jangan mengikuti keraguan ya. Jangan mengikuti keraguan-raguan. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, ya, dia tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu kecuali berubah ya, warnanya, aromanya atau rasanya dengan benda najis. Dengan benda najis. Ya. Ingat Pak, hukum asal air itu suci kecuali, nah kita sampaikan, kecuali ada dalil yang menunjukkan najisnya. Di hukum asal air itu suci kecuali ada dalil ya atau ada tanda yang menunjukkan air tersebut najis. Contoh, tadi orang yang nyantolin kain di kamar mandi jatuh kan kena air tuh yang ada di lantai. Terus dia ragu-ragu, ini air bener nggak nih? Air suci apa air apa air kencing gitu kan. Kalau seandainya enggak, ini air, dia ragu-ragu pertama, ini enggak suci nih. Terus ada ternyata orang atau anak, aduh Pak maaf tadi belum saya siram gitu ya. Lantainya habis kencing, berarti apa? Tadi air kencing. Maka kita berarti dapat tanda atau bukti bahwa tadi ya itu air kencing, maka berarti kain yang jatuh tadi berarti kena air kencing. Tapi kalau nggak ada seperti itu, kembalikan ke hukum asal. Kembalikan ke hukum asal. Benar Pak, kadang-kadang kita di jalan ya, lagi jalan tiba-tiba ada motor ceprat gitu ya, kena air cipratan gitu ya. Kadang-kadang ragu, ini jangan-jangan ada orang kencing di situ loh ini tadi. Enggak, tinggalkan keraguan-raguan. Tinggalkan keraguan-raguan. Jadi tolong diingat lagi Pak supaya kokoh ya. Hukum asal air itu suci kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil yang menunjukkan najisnya. Kalau ada dalil yang menunjukkan najis, maka kita katakan najis sehingga tidak boleh dipakai. Kalau seandainya tidak, maka hukum asal air itu suci. Dan tolong Pak, kalau hukum asal air itu suci, maka boleh digunakan untuk bersuci. Ya, kalau air itu suci, maka kita katakan boleh digunakan untuk bersuci. Dan hadis ini Pak, salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk membantah atau kalau kita pilih bahasa lain, untuk mengkritik lain, untuk menyanggah sebagian perkataan orang atau pendapat orang bahwa tidak boleh pakai air musta'mal. Ya, pakai air apa? Musta'mal. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar bahwa tidak boleh pakai air musta'mal. Enggak boleh digunakan untuk berwudu, tidak sah.
Air musta'mal Bapak Ibu adalah air yang digunakan, air yang telah digunakan untuk bersuci. Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik yang menetes atau yang betul-betul ditampung lagi. Ada orang berwudu, contohnya Bapak Ibu, wudu, di bawahnya ada wadah untuk menampung air lagi gitu ya. Jadi wudu situ. Wudu. Baik. Dia wudu. Mungkin pas kumur-kumur nggak di situ lah gitu ya, karena kan ditampung. Kumur-kumur cuy di sana nih, nggak di situ. Baik. Dia cuci muka, cuci tangan, dan seterusnya di situ. Baik. Hukum air yang ditampung itu apa? Ini masalah boleh atau tidak, Pak ya? Kalau afdol, kalau ditanya mana yang afdol pakai air yang bagus, yang baru ya. Yang baru, yang belum dipakai gitu ya. Yang afdol. Tapi kalau seandainya dikatakan boleh apa enggak nih? Kita katakan sesungguhnya air itu suci. Ya, sesungguhnya air itu Pak, air itu suci Bapak Ibu. Jadi kita katakan kurang tepat kalau dikatakan air musta'mal tidak boleh. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Air Pak, kalau dia enggak berubah, apanya tadi Pak? Warnanya, aromanya, rasanya dengan benda najis, ingatnya dengan benda najis, maka hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Dan air kalau suci, air ya, kalau suci boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang air musta'mal itu kena tangan kita kan ya, kena tubuh kita. Emang najis? Emang tubuh kita ini najis? Tidak Bapak Ibu. Nabi telah menyatakan di dalam hadis yang sahih, innal mu'min la yanjus. Dalam Sahih Bukhari, orang mukmin itu enggak najis. Orang Islam itu, orang mukmin enggak najis, hayyan wala mayyitan. Hidup maupun mati, enggak najis. Jadi air tersebut terkena benda suci, terkena benda yang tidak najis. Dan dia tidak berubah namanya, masih air. Terus masalahnya apa? Kalau sana dikatakan jangan dipakai air musta'mal. Emang masalahnya apa? Kalau kita lihat Pak di dalil-dalil, kita akan dapati justru boleh. Para sahabat Bapak Ibu disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW berwudu, mereka berebut Bapak Ibu. Bekas wudu Nabi, mereka berebut bekas wudu Nabi, mereka pakai. Bekas wudu Nabi SAW. Kalau memang tidak boleh digunakan, kalau memang bermasalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, untuk membersihkan, ya, selagi namanya tidak berubah, otomatis Nabi akan mengingkari. Mengingkari. Jadi kurang tepat Bapak Ibu oleh Allah jika dikatakan air musta'mal tidak boleh digunakan. Ya, justru ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tinggal di tempat yang sulit air. Jadi wudu itu ya tampung lagi ya, pas kumur-kumur enggak di situ juga gini. Cuihnya itu enggak di tempat penampungan, enggak. Cuih gitu di sana, pas ingus pas hidung juga gitu. Cuman pas basuh muka, basuh tangan gitu ya, mungkin pas kepala, telinga, kaki gitu ya, karena kakinya bersih lah gitu ya. Apalagi yang orang rumah gitu ya, ibu-ibu nggak mana-mana, atau kaki oke lah enggak, mungkin pas basuh wajah, basuh tangan itu, kita katakan enggak masalah, boleh saja ya, karena innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, dan hukum asal air kalau suci itu boleh digunakan untuk bersuci. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya di sini dibawakan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Tadi sudah kita singgung ya maknanya, tapi kita baca aja enggak apa-apa. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un
Innal ma'a la yunajjisu syai'un, tadi hadis yang tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa laumihi. Kecuali apa? Air tersebut dikalahkan. Ya, dikalahkan apanya? Dikalahkan aromanya, rasanya dan warnanya oleh benda najis. Oleh benda najis, maka menjadi najis, gitu maksudnya Bapak Ibu. Maka menjadi apa? Najis. Jadi kalau ada air Bapak Ibu, dia kejatuhan benda najis kemudian berubah. Kemudian apa? Berubah aromanya atau rasanya, ya, atau apa? Warnanya. Maka ijma' para ulama sepakat jadi air najis, dan air najis tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sepakat para ulama. Ini sudah kita bahas tadi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, intinya menunjukkan air itu suci. Air itu suci. Air mana? Air mana aja. Di sini enggak disebutkan air apa? Air mana aja? Air hujan. Masih air. Air hujan tetap suci. Apalagi Allah katakan. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kami turunkan dari atas air yang suci. Jadi air hujan boleh Pak digunakan untuk bersuci. Air apa lagi? Air laut sudah, air sumur, mata air suci. Ya, boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian air Zam-Zam Bapak Ibu. Air Zam-Zam disebutkan dalam riwayat dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW minta didatangkan air, ya. Nabi SAW pernah beliau minta didatangkan air Zam-Zam, kemudian beliau meminum wa tawaddaa bihi, dan beliau berwudu dengan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam boleh Pak digunakan untuk berwudu. Tapi sayang Pak, mahal ya kalau kita di Indonesia punya air Zam-Zam. Pakai air laut aja lah wudunya ini. Sama kalau Anda lagi di Mekah, di Madinah, oke. Ya silahkan aja, mungkin jauh ke kamar mandi gitu ya. Mau wudu, ini wudu pakai air yang sedikit gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau cuma sedikit, di Indonesia punya air Zam-Zam, wah sayang banget Pak. Mending diminum untuk apa? Untuk apa yang kita inginkan ya. Kita minum niatnya supaya doa kita dikabulkan. Kita minum air Zam-Zam ya dengan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Karena air Zam-Zam ini Pak, kalau diminum dengan kita punya harapan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wujudkan Pak. Allah akan wujudkan. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung tujuan orang yang minumnya. Air Zam-Zam itu tergantung dengan tujuan orang yang meminumnya. Apa mau apa? Allah saya pengen gini, ya minum air Zam-Zam. Iya. Saya dulu Pak beneran tahadus bi nikmatillah ya. Di antara niat saya, di antara keinginan saya dulu ketika minum air Zam-Zam, ya Allah pengen jadi dai. Wallahi Pak. Ya Allah pengen jadi dai, ya Allah pengen jadi mubaligh ya Allah. Penyampai, alhamdulillah. Cuman satu Pak, ada yang belum. Ada yang belum Pak. Ya Allah pengen kawin lagi gitu. Belum Pak, tapi insya Allah Pak ya. Doa baik dulu ya. Semoga ibu-ibu tidak mendengar. Iya, jadi benar Pak, benar. Ini Nabi yang mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung tujuan orang yang minum. Apa? Anda mau apa? Makanya sayang Pak, minum air Zam-Zam cuma glok-glok gitu aja, nggak ada apa? Nggak ada permintaan kepada Allah, nggak ada permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ya Allah pengen punya anak contohnya. Ya Allah pengen apalah terserah, apa aja minta kepada Allah dengan minum air Zam-Zam. Cuman kembali ke tadi Bapak Ibu, ke pembahasan kita, intinya air Zam-Zam dia boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk
bersuci karena dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersuci menggunakan air Zam-Zam ya. Jadi kemuliaan air Zam-Zam tidak menghalangi kita untuk menggunakannya menghilangkan hadas ya, untuk menghilangkan hadas. Ini. Air apa lagi Bapak Ibu? Air pokoknya air. Selagi dia itu air boleh digunakan untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis, ya. Tapi ingat air. Sudah pernah kita singgung kalau menghilangkan hadas harus pakai apa? Pakai air. Pakai air. Kalau ada Pak di gelas air ya, dikasih gula, dikasih kopi, diaduk. Ini apa qahwah? Dalam bahasa Arab qahwah. Kita boleh nggak wudu pakai qahwah? Nggak boleh, bolehnya pakai air. Jadi harus pakai air, bukan pakai bensin pas wudu ya, bukan pakai apa pertalite, solar, oli, bukan. Itu bukan air soalnya. Jadi harus pakai air, gitu, pakai air. Ya, terserah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya harus pakai air ya, bukan pakai jus, pakai ya perasan jeruk, kan jeruk juga kalau diperas ada airnya, bukan itu. Itu asir dalam bahasa Arab ya. Itu asir. Baik, intinya air suci Bapak Ibu. Intinya air suci. Air salju, contoh salju ya itu suci. Air salju ya. Salju mungkin ini kan dipanasi gitu, kemudian dia mencair, maka itu boleh. Intinya air. Jadi kalau Bapak dapat air maka hukum asalnya suci. Kalau seandainya Pak, qadarullah ada salah seorang di antara Bapak bisa naik ke planet mana contohnya? Ke planet Mars contohnya. Di sana nemu air, maka hukum asal air itu suci. Boleh digunakan untuk bersuci. Kalau ini barangkali ya. Iya. Galak. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, di sini beliau membawakan hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air dua kula maka tidak mengandung kotoran, dalam riwayat lain tidak mengandung najis. Tidak mengandung najis. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini hadis yang sahih. Ya, sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih dari Nabi. Jadi gini Bapak Ibu, kalau air itu dua kula banyak gitu, kalau air banyak terus kejatuhan benda najis. Air banyak kejatuhan benda apa? Benda najis. Air ini Bapak Ibu kalau enggak berubah, ingat kalau apa? Kalau enggak berubah aromanya, rasanya, warnanya, maka hukum asalnya suci. Ya, gitu loh. Enggak terpengaruh gitu loh. Jadi air kalau banyak kemasukan benda najis, ya lebur benda najisnya. Jadi enggak terpengaruh, enggak berpengaruh. Jadi hilang najisnya, karena sifat air itu Bapak Ibu, sifat air itu sendiri membersihkan. Sifat air itu membersihkan Bapak Ibu. Jadi Nabi mengatakan kalau air itu dua kula, ya. Dua kula itu sekitar 216 liter Bapak Ibu. Ya, 216 liter. Jadi kalau ada air 216 liter kurang lebih ya, kejatuhan benda najis ya sedikit gitu ya. Maka enggak berpengaruh. Enggak terpengaruh airnya gitu loh. Enggak mengandung najis, sudah hilang najisnya, lebur. Ya, lebur. Nah,
Kalau airnya banyak, 2 kula atau lebih, 216 liter atau lebih, para ulama. Kalau ini jelas ya, Afan? Jelas. Kejatuhan benda najis, nggak ada perubahan, jelas. Baik, yang jadi perbedaan, Pak, pendapat di kalangan para ulama, yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kalau airnya itu kurang dari 2 kula. Kalau airnya kurang dari 2 kula, kecemplungan benda najis, dikit, nggak berubah nih. Nah, gimana? Ada yang menyatakan bermasalah meskipun nggak berubah. Meskipun nggak berubah, maka jadi bermasalah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kalau air 2 kula terus kemasukan benda najis sedikit, maka nggak berubah, nggak masalah gitu loh, nggak mengandung najis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun ada perbedaan pendapat, namun dalam hal ini saya mengikuti pendapat ulama yang menyatakan selagi air tidak berubah, ya selagi air tidak berubah dengan benda najis, mau banyak mau sedikit tidak terpengaruh. Mau banyak mau sedikit tidak berpengaruh. Dan ini pendapat ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Kenapa? Karena tadi ada hadis tadi sebelumnya kita bahas, sesungguhnya air itu suci kecuali apa tadi Bapak Ibu? Kecuali berubah aromanya, rasanya, warnanya dengan benda najis, dan di situ tidak disebutkan jumlah airnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu, tetaplah bersama kami ya, bersabar Bapak Ibu ya, kita belajar bersama hadis Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.